Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 7, yakni analisa dimensional dan similaritas. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di bab 7 ini. Pertama adalah analisa dimensional, kemudian teorema Pi Buckingham, ya, terus kemudian bilangan tak berdimensi. Saya kira di mata kuliah lain seperti perpindahan panas, termodinamika itu juga diperkenalkan. Tapi di sini nanti kita akan list bilangan-bilangan tak berdimensi apa saja yang sering kita pakai dan jumpai dalam mata kuliah mekanika fluida, termo, dan perpindahan panas. Yang terakhir adalah similaritas. Sebelum kita membahas topik analisa dimensional secara lebih detail, bagi teman-teman yang nanti akan berkecimpung dalam masalah eksperimen maupun penurunan persamaan, nanti teman-teman akan bisa mengetahui bahwa tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara analitis ya dengan suatu persamaan matematika. Masih banyak masalah yang hanya dapat diselesaikan berdasarkan data-data eksperimen. Ya, jadi dari data-data eksperimen itu kita bisa membuat suatu persamaan. Biasanya persamaannya disebut sebagai persamaan empiris. Nah, Anda sebagai engineer nanti juga harus familiar dengan eksperimen ini. Nah, supaya hasil eksperimennya itu bermanfaat lebih luas, maka hasilnya itu ya sebaiknya dimanfaatkan untuk aplikasi yang seluas mungkin. Nah, nanti kita akan pelajari konsep yang namanya konsep similaritas ya. Jadi konsep ini sering digunakan ya sehingga hasil-hasil eksperimen yang dibuat dari satu sistem ya itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan perilaku dari sistem-sistem lain yang mirip ya, yang similar ya. Kemudian nanti kita awalnya akan membahas tentang analisa dimensional. Ini merupakan salah satu topik yang populer ya. Analisa dimensional itu merupakan suatu teknik ya, teknik yang komplit, yang kompak ya. Itu digunakan untuk menurunkan tingkat kompleksitas dari suatu hasil eksperimen atau suatu proses eksperimen. Dan dalam waktu yang sama itu digunakan untuk meningkatkan generalisasi dari hasil eksperimen tersebut. Ya, jadi kan kita ingin melakukan eksperimen dan hasil eksperimennya itu bisa dipakai untuk sistem yang lain, terutama yang mirip, yang similar. Nah, di saat yang sama itu sering sekali nanti kita jumpai bahwa analisa dimensional ini sering bingungkan, terutama untuk pemula, untuk beginner ya. Nah, tapi nanti kita akan pelajari pelan-pelan apa itu analisa dimensional, tetapi tidak ada jaminan bahwa Anda tidak bingung. Karena apa? Sering sekali analisa dimensional itu diberikan dalam bentuk metode yang sudah jadi, terus mirip-mirip dengan ini, black box ya, black box. Nah, tetapi kalau Anda nanti pengen pelajarinya secara lebih detail, ada itu beberapa buku yang membahas analisa dimensional ini secara lebih detail ya. Terus kemudian analisa dimensional itu nanti dapat digunakan untuk mengorganisasi variabel-variabel supaya lebih efisien. Nah, ini tantangannya terakhir bahwa hasil dari suatu analisa dimensional itu tidak unik ya. Artinya untuk permasalahan yang sama, student A dengan student B mungkin mempunyai hasil yang berbeda dari proses analisa dimensional ini ya. Nanti kita akan lihat itu seperti apa. Nah, ini contoh sederhana. Misalnya kalau kita punya aliran fluida ya, aliran fluida dalam suatu pipa horizontal ya. Pipanya horizontal, taruhlah bentuknya luas penapangnya itu lingkaran ya. Nah, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kan salah satu parameter yang penting itu adalah pressure loss atau pressure drop, kerugian tekanan. Nah,
Meskipun ini merupakan proses atau fenomena yang sederhana, itu kita tidak bisa menyelesaikannya secara analitik, ya. Nah, di sini diperlukan eksperimen. Nah, prosesnya tentunya kita mulai dengan pressure loss atau pressure drop itu sebagai titik awalnya, poinnya, ya. Nah, lalu nanti kita tentukan dulu sebelum melakukan eksperimen parameter-parameter apa yang mempengaruhi kerugian tekanan ini, ya. Nah, kita bisa list parameternya itu diameter atau D, kemudian massa jenis dari fluida itu juga mempengaruhi kerugian tekanan, terus kekentalan atau viskositas mu, ya. Kalau mu ini kan viskositas dinamik, ya. Terus kemudian kecepatan. Ya. Setelah kita list semuanya, ya, kita list parameter-parameter saja, kita bisa mulai dengan menuliskan ini bersamaan matematikanya, bahwa kerugian tekanan delta PL ini, kerugian tekanan per satuan panjang, ya, itu dia merupakan fungsi dari diameter, fungsi dari massa jenis, fungsi dari viskositas, juga fungsi dari kecepatan. Nah, setelah kita list parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi kerugian tekanan, nah, baru kita melakukan eksperimen, ya. Nah, eksperimennya itu bisa kita lakukan secara serial, ya. Pertama, kalau kita ingin melihat pengaruh dari kecepatan terhadap kerugian tekanan, ya berarti ketiga parameter yang lainnya harus kita jaga konstan, tidak berubah, ya. Jadi fluidanya tetap, terus diameter pipanya juga tetap, terus kecepatannya kita variasikan. Akhirnya ketemu, oh ini bahwa kerugian tekanan itu dia fungsi, di sini taruhlah parabolik, ya, bisa fungsi kuadrat dari kecepatan, ya. Terus kemudian kalau kita ingin melihat pengaruh diameter dari pipa terhadap kerugian tekanan, ya berarti diameternya saja yang kita variasikan. Lalu kecepatan, massa jenis, viskositasnya kita hold konstan. Nah, akhirnya tahu bahwa diameternya itu kalau kita perbesar maka dia akan menurunkan kerugian tekanan mengikuti kurva ini. Sama kalau ini misalnya pengaruh dari massa jenis, ya. Kalau Anda perhatikan massa jenisnya naik maka kerugian tekanannya juga naik. Yang terakhir ini pengaruh dari viskositas. Kalau viskositasnya naik maka kerugian tekanannya naik. Nah, kalau Anda lihat dari kurva-kurva ini tidak ada masalah, tetapi kalau kita melakukan eksperimen itu tidak mudah. Misalnya, bagaimana kita memilih fluida, ya, yang massa jenisnya berubah-ubah tetapi viskositasnya kita hold konstan. Itu tidak mudah membuat formula dari fluidanya mengikuti ini. Sama juga dengan ini, kita ingin menggunakan fluida yang massa jenisnya konstan tapi hanya viskositasnya berubah. Itu tidak mudah, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan eksperimen untuk mendapatkan korelasi antara kerugian tekanan, ya, terhadap parameter-parameter yang mempengaruhinya. Nah, untungnya itu ada pendekatan sederhana yang nanti akan kita pelajari di bab ini, ya. Pendekatan sederhana ini nanti itu akan meminimalisasi kompleksitas dari eksperimen, ya, eksperimen yang barusan kita lihat di bab sebelumnya. Nah, di sini nanti akan kita pelajari ternyata bahwa untuk mempelajari ketergantungan dari kerugian tekanan terhadap parameter-parameternya itu bisa kita gunakan dengan ini, kita kumpulkan variabel-variabelnya itu, terus kita susun jadi suatu grup. Nah, grupnya itu dalam bentuk parameter tak berdimensi, ya. Kalau kita kumpulkan nanti kita bisa sederhanakan bahwa pertama, bahwa bilangan tak berdimensi pertama itu ini
D kali delta P, ya, delta P ini kerugian tekanan, dibagi dengan rho kali V kuadrat, itu dia fungsi dari ini, rho kali V kali D dibagi mu, persamaan 7.2. Nah, persamaan ini itu menunjukkan ketergantungan antara atau ketergantungan dari parameter tak berdimensi di sebelah kiri sebagai fungsi dari parameter tak berdimensi di sebelah kanan. Nanti akan kita pelajari di bab ini bagaimana kita menurunkan atau kita meminimalisasi kompleksitas dari eksperimen, ya, eksperimen tentang kerugian tekanan yang merupakan fungsi dari D, V, rho, dan mu menjadi ini bentuk korelasi yang sangat kompak persamaan 7.2. Nah, setelah kita bentuk korelasi persamaan 7.2 ini, nah, kita bisa melakukan eksperimen secara lebih sederhana. Artinya apa? Yang kita variasikan cuma ini aja, rho kali V kali D dibagi mu, ya. Kita variasikan bentuk ini, terus nanti kita amati bagaimana perubahan bentuk ini dia mempengaruhi perubahan dari bentuk parameter tak berdimensi dari D kali delta P dibagi rho kali V kuadrat. Nah, dari hasil eksperimen nanti kita akan dapatkan ini korelasinya. Nah, keuntungan dari penggunaan parameter tak dimensi ini hasilnya itu berupa kurva umum, artinya dia bisa dipakai untuk sembarang kombinasi dari pipa dan berikut fluidanya, ya. Asal kita hanya memvariasikan ini, rho kali V kali D dibagi mu. Kalau Anda variasikan, nah, nanti kita akan mendapatkan ini kurva ini, ya. Kurva berupa hubungan antara parameter tak berdimensi pertama dengan parameter tak berdimensi yang kedua. Nah, sekali lagi, disinilah nanti kita akan mempelajari bagaimana kita meminimalisasi kompleksitas dari suatu hasil eksperimen. Nah, basis dari proses minimalisasi kompleksitas ini nanti adalah penggunaan dimensi variabel. Nah, di bab 1 kita akan pelajari dimensi-dimensi dasar. Ya, dimensi dasar itu mulai dari misalnya massa itu dimensinya M, panjang dimensinya L, waktu dimensinya T. Terus kita juga bisa gunakan alternatifnya. Daripada menggunakan massa, kita bisa menggunakan gaya, ya, F, L, dan T. Nah, kita akan tahu bahwa gaya itu kan massa kali percepatan. Makanya F itu dia sepadan dengan ini, M kali L kali T pangkat minus 2. MLT pangkat minus 2 ini kan dimensi dari percepatan. Nah, kalau kita ingin aplikasikan dimensi variabel ini di dua bilangan tak berdimensi di slide sebelumnya, itu kita dapatkan ini. D kali delta P dibagi dengan rho kali V kuadrat. Ini kalau kita tuliskan dimensinya, D diameter dimensinya kan L. Kemudian delta P, ya, itu kan tekanan. Ya kan? Tekanan itu kan gaya dibagi dengan ini L pangkat 3, ya, L pangkat 3. Terus kemudian rho-nya itu kan massa jenis, ya, massa jenis itu kan massa dibagi dengan volume, ya, massa bagi dengan volume. Nah, di sini massanya kita substitusi dengan rumusan ini. Kemudian kecepatannya itu adalah L, ya, dibagi dengan waktu, ya, ini L kali T pangkat minus 1 kita kuadratkan. Nah, kalau kita sederhanakan, nanti dia menjadi ini F pangkat 0, L pangkat 0 kali T pangkat 0. Itu artinya dia tak berdimensi kan. Segala sesuatu yang pangkat 0 kan nilainya 1, jadi tidak ada dimensinya. Kemudian rho kali V kali D dibagi mu. Kalau Anda lakukan cara yang sama, nanti kita juga akan mendapatkan parameter tak berdimensi. Oke, kita telah menunjukkan secara singkat bagaimana
nanti analisa dimensional ini kita gunakan untuk meminimalisasi kompleksitas dari suatu eksperimen. Ya, berikutnya kita akan pelajari bagaimana caranya. Ya. Oke, konsep pertama yang nanti akan kita pelajari itu adalah namanya teorema Pi-Buckingham. Ya, dari teorema ini nanti kita mempunyai pintu masuk mempelajari bagaimana kompleksitas dari eksperimen itu kita sederhanakan dengan menggunakan analisa dimensional. Ini adalah bunyi dari teorema Pi-Buckingham-nya ya. Kita baca pelan-pelan supaya paham. Jika suatu persamaan yang melibatkan k variabel itu homogen ya, melibatkan k variabel. Jadi kalau dari contoh kerugian tekanan tadi kan variabelnya kan ada variabel kerugian tekanan, terus kemudian variabel diameter, variabel kecepatan, variabel viskositas, variabel massa jenis ya, ada 5 ya. Itu homogen. Homogen itu artinya dimensi di sisi kiri dan sisi kanan dari persamaan itu sama ya. Maka dapat disederhanakan menjadi persamaan yang melibatkan K-R variabel tak berdimensi, di mana R itu adalah jumlah minimum dari dimensi referensi yang diperlukan untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut. R ini itu dimensi-dimensi dasar ya, jadi dimensi panjang misalnya L, massa M, waktu T ya, itu adalah ini dimensi atau variabel R ini ya. Jadi kalau misalnya jumlah variabel yang terlibat 5, terus kemudian jumlah dimensi referensinya 3, maka kita bisa menyederhanakan dari persamaan awal, persamaan delta P yang merupakan fungsi dari dimensi diameter, panjang, terus massa jenis, viskositas, itu menjadi ini 5 minus 3, menjadi 2 variabel tak berdimensi. Tadi yang barusan kita lihat di slide sebelumnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan untuk persamaan umumnya ya, untuk sembarang persamaan proses fisika yang melibatkan k variabel ya, k-nya itu ya bisa 5, bisa 6, bisa 7 ya. Kalau kita tuliskan misalnya U ya, U1 itu fungsi dari U2, U3 sampai UK ya. Jadi jumlah U-nya variabelnya itu ada K ya. Maka teorema Pi ini menjamin bahwa ini variabel tak berdimensi pertama itu fungsi dari variabel tak berdimensi yang kedua, ketiga sampai variabel tak berdimensi K minus R. Jadi di mana ini fungsi P ini dia adalah fungsi dari P2 sampai Pk minus R. Ya, jadi K-nya sekali lagi adalah jumlah variabel yang terlibat, R-nya itu adalah jumlah dimensi referensinya.